Hey ho pop gengs! Ada banyak bangunan tinggi di dunia ini. Kita udah berulang kali membahasnya dan memang selalu bikin takjub. Tapi yang bikin penasaran, sejak kapan sih pencakar langit mulai muncul? Dan bagaimana perkembangannya? Nah, ini nih, dalam video berikut kamu akan aku ajak melihat evolusi bangunan tertinggi di dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari daftar populer. Kita mulai dari pencetusnya Philadelphia City Hall. Bangunan balai kota Philadelphia, Pennsylvania yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kota. Pembangunannya dimulai pada tahun 1871 dan selesai di tahun 1901. Karena sebelumnya bangunan-bangunan tinggi didominasi oleh bangunan religi atau ritual, maka bangunan dengan tinggi 167 meter ini menjadi bangunan tertinggi di dunia dari tahun 1901 hingga 1908. Karena nih pada tahun 1908, Singer Building mengambil estafet gelar gedung tertinggi dunia, sebuah gedung perkantoran di Manhattan, New York City, milik Singer Manufacturing Company. Karena menjadi pelopor pencakar langit pertama di Manhattan, gedung yang dibangun di tahun 1897 ini dianggap ikonik sekaligus menuai kritik karena ketinggiannya mencapai 187 meter. Dan setelah pengumuman perusahaan akan pindah ke Rockefeller Center, pada tahun 1968 bangunan ini menjadi gedung tertinggi pertama yang dihancurkan. Pamor Singer Building sebagai gedung tertinggi bertahan 1 tahun saja, karena pada tahun 1909 menara The Metropolitan Life Insurance Company berdiri, dikenal dengan nama MetLife Tower. Gedung ini juga berada di Manhattan. Awalnya, gedung ini menjadi pusat perusahaan asuransi MetLife. Lalu dipersewakan sejak tahun 1982. Hingga tahun 2015, Abu Dhabi Investment Authority membeli sebuah bloknya untuk dijadikan hotel. Sama dengan Singer Building, gedung ini juga menuai kritik. Kelewat tinggi katanya, hingga mencapai 213 meter. Tapi kritik yang tertuai berbanding terbalik nih dengan pertumbuhan pencakar langit Manhattan. Bahkan semakin tinggi loh. Pada tahun 1913, gelar tertinggi MetLife digantikan oleh Woolworth Building dengan tinggi mencapai 241 meter. Bangunan yang terletak di 233 Broadway, Manhattan ini adalah markas Woolworth, perusahaan multinasional yang menciptakan toko waralaba 5 and 10 Store. Berbeda dengan pendahulunya, Woolworth Building bertahan cukup lama sebagai gedung tertinggi. Hingga kembali masih di Manhattan nih, sebuah gedung pencakar langit selesai dibangun di tahun 1930. 40 Wall Street atau Bank of Manhattan, gedung 70 lantai yang tingginya mencapai 283 meter. Didirikan pada tahun 1929, yang awalnya difungsikan sebagai kantor pusat perbankan Manhattan Company. Hingga Donald Trump memegang hak sewanya sejak tahun 1995. Makanya disebut juga Trump Building. Banyak menuai kontroversi karena sejarah hak sewa, ketinggian bangunan Bank of Manhattan pun dilambung. Di tahun yang sama, kota yang sama, Chrysler Building dibangun untuk kantor pusat produsen mobil Amerika Chrysler. Semakin menarik, karena walaupun kritik masih ada, arsitek New York ini malah semakin keranjingan membangun gedung-gedung setinggi-tingginya. Hingga inovasi terjadi, Chrysler Building menjadi pengguna pertama antena baja stainless steel untuk mendongkrak angka ketinggiannya hingga total memiliki tinggi 319 meter. Tidak berselang lama, di tahun 1931, Empire State Building muncul dengan menggunakan cara tersebut. Trofi persaingan gedung tinggi di Manhattan bergulir kepada gedung ini dengan tinggi bangunan 381 meter. Namun, jika ditotalkan dengan antenanya, mencapai 443 meter. Tidak hanya itu, gedung ramah lingkungan dan hemat energi, salah satunya dikembangkan oleh Empire State Building, hingga menjadi bangunan bersertifikat LEED atau Leadership in Energy and Environment Design tertinggi di Amerika Serikat.
Nah, sejak saat itu Manhattan sukses dikenal sebagai kota tempat bagi beberapa gedung tertinggi di dunia. Persaingan ketinggian tidak terlalu ketat lagi, tapi lebih pada inovasi dan kemajuan. Dan sejarah baru tercatat setelah World Trade Center muncul di tahun 1971. Sebuah kompleks perkantoran terluas yang terdiri dari 7 bangunan dan yang populer adalah menara kembarnya. Yang tertinggi adalah WTC 1, menara bagian utara, yang tinggi bangunannya itu mencapai 417 meter, dan antena setinggi 109 meter. Gedung ini adalah rintisan perusahaan keluarga Rockefeller yang juga ikut menyukseskan Manhattan sebagai distrik terpenting di New York City. Nah, populer di Manhattan, pencakar langit mulai muncul di tempat lain, dimulai dari Chicago. Kota ini menerima tongkat estafet setelah menara Willis atau Sears Tower yang berdiri di tahun 1973. Tinggi bangunan gedung ini adalah 442 meter dan total 527 meter digabung dengan tinggi antenanya. Gedung perkantoran beberapa kali pernah dipanjat oleh pendaki loh. Di tahun 1981 oleh Donald Goodwin dan tahun 1999 oleh Alain Robert. Predikat yang dipegang oleh Sears Tower berakhir pada tahun 1998 oleh gedung tertinggi pertama di Asia, Petronas Tower, menara kembar yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Gedung yang mulai dibangun pada tahun 1993 ini memiliki tinggi arsitektural 451 meter, mengalahkan tinggi arsitektur Sears Tower dan menara-menara sebelumnya, yang berarti tinggi antena tidak dihitung. Jadi sejak tahun 1969, akhir-akhir era Manhattan, terbentuklah lembaga internasional di bidang bangunan tinggi dan rancangan urban yang mapan, disebut dengan Council on Tall Buildings and Urban Habitat atau CTBUH yang berpusat di Chicago. Nah, CTBUH inilah yang berkuasa memberi ukuran resmi suatu bangunan termasuk syaratnya. Antena menara atau gedung tidak dihitung sebagai bagian dari arsitektur. Kembali ke gedung tinggi ini, di tahun 2004 di Asia muncullah gedung kedua yang mendapat gelar tertinggi di dunia, Taipei 101. Gedung finansial di Taiwan ini sebagian lantai digunakan untuk hunian dan perkantoran. Mencapai tinggi arsitektur 508 meter, gedung ini membuat inovasi baru yakni kecepatan liftnya dan fiber optik serta internet satelitnya mencapai kecepatan 1 GB per detik. Juga sebuah pendulum 800 ton di lantai 88 untuk menstabilkan guncangan gempa dan angin kencang. Tak bertahan lama, Taipei 101 harus turun di urutan kedua gedung tertinggi di dunia karena Burj Khalifa memegang puncak klasemen sementara. Pencakar langit Dubai yang diresmikan di tahun 2010 setinggi 828 meter ini meninggalkan kejayaan Manhattan. Liftnya pun tercepat mengalahkan Taipei 101, jumlah gedungnya terbanyak mengalahkan World Trade Center. Tapi Burj Khalifa jangan dulu berbangga dan bersiap-siap menyerahkan estafet gelarnya kepada 2 calon. Yang pertama adalah Jeddah Tower, pencakar langit di Jeddah, Arab Saudi yang sementara perampungan. Rancangannya sendiri dibuat oleh arsitek Amerika yang juga mendesain Burj Khalifa, Adrian Smith. Pencipta dan pimpinan proyek adalah Pangeran Arab, Al-Walid bin Talal, pria terkaya di Timur Tengah. Jika pembangunan kelar di tahun 2021, gedung ini akan menjadi gedung tertinggi dengan rencana mencapai 1008 meter. Wow! Calon kedua adalah Dubai Creek Tower, menara yang sedang dibangun di Dubai. Desain puncaknya akan memancarkan suara cahaya pada malam hari dan ada tempat untuk melihat kota 360 derajat. Direncanakan rampung di tahun 2022 dengan tinggi bangunan 828 meter dan beberapa mengatakan lagi hingga 13.445 meter. Evolusi bangunan tertinggi ini bikin takjub ya, sekaligus bikin ngeri juga. Dari malu-malu muncul penuh kritik, lalu pelan-pelan baku lambung, hingga keranjingan dan akhirnya meninggi mencapai angka yang tak pernah terpikirkan. Bisakah bumi menahan ribuan bangunan tinggi ini? Mari kita lihat nanti. Oke, sekian ulasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih udah nyimak dan sampai jumpa. Storybox.